Di dalam nama Tuhannya Trinitas, Amin. Tuhannya Unitarian, Tuhannya Oneness, Tuhannya Saksi Yehova, yang kami kenal. Di dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ini perlu diviralkan, ini perlu didengar semua orang, doa sesat ini, saudara. No! Through the laws of the Pope, the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and flayed. Will you recant or will you not? Shalom saudara-saudara, doa adalah penyampaian syukur, permohonan pujian dan sembah kepada Allah yang berpribadi, Allah yang esa dan kekal dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kita untuk menghormati kekudusan nama Allah dengan mengatakan dikuduskanlah namamu. Kata dikuduskan dalam Matius 9 ayat 6 ini menggunakan kata hagiazo yang memiliki arti-arti berikut: untuk memberikan atau mengakui, atau untuk menghormati, atau disucikan, untuk memisahkan dari hal-hal yang profan dan mengabdikan diri kepada Tuhan, untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, untuk memurnikan, untuk membersihkan bagian luar, untuk memurnikan dengan penebusan, bebas dari kesalahan dan dosa, untuk memurnikan secara internal dengan pembaharuan jiwa, ya. Jadi itulah semua arti dalam kata hagiazo. Nah, kemudian saudara-saudara, ketika kita berdoa dan menyebut dikuduskanlah namamu, itu berarti kita sedang mengakui Allah yang murni dalam kebenarannya, tak bisa dicampur-campur. Dan doa Bapa kami harus menjadi standar model doa, di mana kita harus menguduskan nama Tuhan. Kita meminta kehendaknya yang terjadi, kita memohon supaya diberikan kecukupan, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana bisa Paul Zhang berdoa tanpa menguduskan nama Tuhan, dengan mengatakan bahwa Tuhan Allah, dalam hal ini Allah kekristenan, tiba-tiba menjadi Allahnya bidat-bidat, bahkan ada agama lain. Wah, ini hujatnya minta ampun ini saudara. Paul Zhang udah kelewatan ini guys. Ini perlu diviralkan, ini perlu didengar semua orang, doa sesat ini saudara. Mari lihat videonya. Kita akan tutup di dalam doa. Menyesatkan itu Pak Paul. Ya, kita akan berdoa sama-sama juga supaya kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, sesama hamba Tuhan dan sesama apologet dan penginjil-penginjil. Ya, kita Amin. Tuhan Yesus sangat luar biasa sekali pada tadi siang sampai malam hari. Kami selama lebih dari 4 jam kita berdiskusi, kita saling mencurahkan isi hati kami masing-masing, terlepas dari kami punya pemikiran yang berbeda satu sama lain, tapi Tuhan sungguh ajaib, Tuhan sungguh hebat bekerja di dalam kami, sehingga hari ini yang senior, yang begitu kami hormati, Pak Pendeta Mangapul Sagala bisa mengayomi kami yang masih muda, dan mungkin beberapa di antara kami dianggap sesat dan dianggap tidak benar. Namun beliau begitu membuka hatinya sebagai seorang bapa untuk mengayomi anak-anaknya, untuk menjadikan tempat belajar bagi anak-anaknya dan bagi orang-orang yang lebih muda. Dan kami bersyukur buat rekan-rekan hamba Tuhan lain yang ada di dalam Zoom ini. Kiranya Tuhan jamah hati kita kami semua, dan Tuhan membuat kami semua menjadi penuh kasih, penuh damai, dan kami punya hati Tuhan Yesus di dalam kami, sehingga kami bisa tahu apa yang menjadi hatimu, mengabaikan semua kepandaian, semua teologi kami dan dogma kami. Ada yang lebih utama yang kami pentingkan di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami hidup terlalu tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus yang sempurna, lepas dari semua hal-hal yang aksesoris. Tuhan Yesus, kami sekarang akan berpisah satu sama lain, dan kami melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan sertai kami dan terus bekerja di dalam kami. Roh Kudus kiranya terus menyertai kami, mengajar, menasihati, mengingatkan, dan terus memberi petunjuk kepada kami. Saudara sekalian, yang saling sesat menyesatkan, kiranya Tuhan Yesus juga menjamah dan memberi kasih dan memberikan hikmat, hati yang bijaksana untuk Amin. Bagaimana mengajar orang-orang yang masih tersesat, orang-orang yang masih belum mengetahui kebenaran. Amin. Kiranya Roh Kudus, Amin. Sang hikmat yang kudus yang memberikan hikmat, bagaimana kami mengucapkannya dengan kasih dan mengucapkannya dengan benar,
sehingga Amin. bisa kami saling menuntun satu sama lain menjadi ke satu tujuan, yaitu surga yang mulia. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Kalau engkau percaya apapun agamamu, aliranmu, engkau akan menerimanya. Yebareka Adonai Wei, semareka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Adonai Peneu Eleka Wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Di dalam nama Tuhannya Trinitas, Amin. Tuhannya Unitarian, Tuhannya Oneness, Tuhannya Saksi Yehova yang kami kenal. Di dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, di dalam nama Tuhannya Trinitas, Amin. Tuhannya Unitarian, Tuhannya Oneness, Tuhannya Saksi Yehova yang kami kenal. Di dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, di dalam nama Tuhannya Trinitas, Amin. Tuhannya Unitarian, Tuhannya Oneness, Tuhannya Saksi Yehova yang kami kenal. Di dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, saudara lihat kan, dia memperkosa kebenaran Allah dengan mengawin campurkan bidat-bidat di dalam doanya, bahkan dengan agama lain. Doa yang paling pas untuk orang lain atau agama lain adalah mohon supaya mereka diselamatkan, bukan membawa mereka bersama-sama dalam doa kepada Tuhan yang satu yang kita percaya sebagai Tuhan yang benar, satu-satunya Allah di dalam Kristus dan dalam Roh Kudus. Kalau saya yang dipimpin doa begitu, saudara, pasti saya teriak pas dia bilang Allahnya ini itu, Saksi Yehova dan sebagainya lah. Saudara-saudara, memang akhir-akhir ini penyesatan semakin luar biasa. Sudah terlalu banyak Injil yang lain yang beredar, Injil yang bukan Injil. Injil Paulus Zhang adalah Injil yang membawa kekristenan kepada universalisme dan bisa menuju pada menara Babel masa kini. Galatia pertama ayat 6-10 mengatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Dengar baik, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku mau masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah saudara, dari bacaan itu sudah jelas bahwa ternyata ada Injil yang lain, tidak sama semua. Dari ayat itu sudah jelas Paulus menekankan bahwa memang ada Injil tapi bukan Injil, Kristen tapi bukan Kristen, Yesus tapi bukan Yesus. Jadi saudara, hati-hati, jangan mudah tertipu. Banyak berdoa dan banyak baca Alkitab, dan perbanyak belajar teologi yang alkitabiah. Buka telinga pada ajaran yang sehat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ini agar supaya banyak orang yang tercerahkan pikirannya. Saya undur diri. God bless you.